Untuk kajian Sabtu ini dari MIAS, kita kedatangan tamu Ustadz Abu Nida. Ya, beliau akan memberikan pesan kepada kita dan pelajaran nantinya. Mari kita langsung untuk menemui Ustadz Abu Nida ya. Assalamualaikum Ustadz Abu Nida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Ustadz? Sebelumnya saya mau memperkenalkan Alhamdulillah sehat. Gimana teman-teman pada di sana? Ya. Pada nyaman, terkendali? Alhamdulillah ya. So ya, ya nama saya Renda. Saya sebagai MC di sini. Ya, untuk sesi ini kita punya waktu sekitar 1 jam ya untuk mendengarkan ceramah dari Ustadz. So untuk ya tidak untuk mengulur waktu, saya serahkan langsung kepada Ustadz. Ya alhamdulillah, semoga Ustadz juga dengan keluarga di sana sehat-sehat selalu ya. Alhamdulillah pada sehat. Alhamdulillah aman, ya. terkendali. Ya, puasanya gimana Ustadz di sana? Alhamdulillah. Alhamdulillah nih kita lagi nunggu kabar nih apakah akan Idul Fitrinya itu gitu. Apa namanya bareng apa beda nih, lagi nunggu kabar aja. Gitu. Ya. Nunggu keputusan pemerintah jadinya. Iya, nunggu keputusan pemerintah. Ya mudah-mudahan ya insya Allah kita bisa bareng-bareng ya. Jadi nggak ada. Amin. Semoga bisa bareng-bareng daripada beda-beda ini bikin orang pada ide juga gitu beda-beda. Betul ya. Iya insya Allah. Iya deh Ustadz kalau begitu ya kami persilahkan untuk memulai. Baik, ikhwatal iman rahimakumullah. Ya, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, kita akan coba untuk mengupas secara bertahap, yaitu bagaimana caranya kita selama 24 jam bahasanya itu didoakan oleh para malaikat. Sebelum kita masuk di pembahasan ini, ada beberapa poin yang perlu untuk kita tahu sekilas terkait dengan yang disebut dengan alam malaikat. Malaikat yang udah kita ketahui, akhwatal iman, itu Allah ciptakan dari cahaya. Ini yang udah kita ketahui. Adapun dari sisi berapa banyak jumlah malaikat, sebelumnya beriman kepada malaikat ini adalah di antara salah satu rukun iman kepada di dalam Islam yang harus diyakini oleh setiap muslim, bahwa di balik alam yang kita lihat ini ada makhluk lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan mereka tugas yang kita kenal dengan nama malaikat. Berbicara masalah malaikat ini bab yang sangat penting untuk antum sangat anjurkan dalami, karena sebenarnya banyak sisi yang perlu kita ketahui terkait dengan alam malaikat ini. Ya, nanti ada orang-orang yang dilaknat oleh malaikat, ada orang-orang yang didoakan oleh malaikat, lalu ada orang-orang yang dibersamai juga oleh malaikat, bahkan ditemani oleh malaikat. Nah, juga perlu untuk kita ketahui tugas-tugas mereka, apa hikmah di balik keimanan mereka, apa juga terutama yang paling penting antum tahu nanti dari tugas-tugasnya ya. Dan ini akan coba kita singgung satu titik dari bagian alam malaikat ini, yaitu orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Sebenarnya berbicara masalah orang yang didoakan, ikhwatal iman, ada orang yang didoakan oleh seluruh alam raya. Bayangin itu seluruh alam raya yang doain. Alam raya itu siapa? Selain Allah. Ya. Siapa mereka? Salah satunya ada 3 orang yang didoakan oleh seluruh alam raya. Salah satunya itu adalah orang yang menuntut ilmu. Jadi Nabi SAW sabdakan kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga.
Wa inna talibal ilmi la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ardi hatta al-hitanu fil ma. Penuntut ilmu itu akan dimohonkan ampun oleh seluruh alam raya sampai dengan ikan-ikan yang ada di air. Jadi antum bersyukurlah ketika nuntut ilmu itu. Bayangin 1 jam, setengah jam kita duduk nuntut ilmu, itu lebih baik dibanding antum itu sholat walaupun 1000 rakaat sholat malam. Kenapa? Nah, berbicara masalah 19 cara melipat gandakan pahala sebuah kebaikan. Ini juga ilmu yang penting untuk antum ketahui. Jadi setiap kebaikan apapun yang kita lakukan sebenarnya bisa untuk kita lipat gandakan pahalanya. Salah satunya cara kita melipat gandakan pahalanya itu adalah memilih antara yang wajib dan yang sunnah. Setiap yang wajib pasti lebih besar pahalanya dibandingkan dengan yang sunnah. Nah, seperti nuntut ilmu, lalu sholat jamaah, atau kita misalnya memenuhi panggilan orang tua. Makanya ketika orang tua kita memanggil kita dan kita sedang sholat sunnah, tinggalkan sholat sunnah, penuhi panggilan orang tua. Nah, khotbah rahimakumullah. Jadi ketika kita nuntut ilmu pun itu malaikat mengepakkan sayap-sayapnya karena redha dan apa yang kita lakukan. Nah, ini nanti akan beberapa poin akan kita singgung. Semoga ini cukup waktunya untuk kita singgung karena ada poin-poin nanti yang Anda perlu tekankan. Dari 20 orang didoakan oleh malaikat, 20 orang-orang yang didoakan malaikat. Ada polanya nanti ada 24 jam didoakan malaikat. Ada yang kita ambil beberapa sisi itu kita didoakan oleh malaikat. Nah, ikhwatalima rahimakumullah. Yang perlu kita ketahui adalah yang udah kita ketahui malaikat itu diciptakan dari cahaya. Ini semua rata-rata kaum muslimin ngerti. Karena Nabi SAW bersabda khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu min marjim min nar. Sedangkan jin itu diciptakan dari api yang menyala. Jadi kalau kita lihat api itu kalau lagi begini, nah itu atasnya itulah jin diciptakan. Wa khalaqa Adama mimma wusifa lakum. Sedangkan Adam diciptakan dari apa yang kalian disifatkan dengannya, yaitu tanah. Ini dari sisi bahan penciptaan. Nah, lalu berikutnya adalah bahwa Allah itu besarnya malaikat ini makhluk yang kita itu nggak kebayang besarnya. Ya, kalau besarnya sampai Nabi SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan Abu Dawud dari Jabir bin Abdullah, Nabi bersabda, "Udzinali an uhadditha an malakin min malaikatillah min hamalatil arsh." Aku diperkenankan untuk menceritakan salah satu malaikat dari malaikat pemikul arsh. Ma baina sahmati udhunihi. Jadi sahma itu maknanya nih, jarak antara daun telinganya sini nih, ila atikihi, sampai dengan pundaknya, masiratu sab'amiyata am. Perjalanan 700 tahun. Kebayang nggak tuh? Udah jangan dibayangin, diimanin aja gitu. Karena bayangin dari sini ke sini, dari sini ke sini, itu perjalanan 700 tahun. Kalau perjalanan seperti apa, wallahu alam kecepatannya gitu. Gitu. Besarnya malaikat itu. Makanya dalam hadis lain kita lihat misalnya ketika Jibril diizinkan menampakkan diri itu kepada Nabi SAW, itu apa kata Nabi? Jelaskan kepada kita, Jibril itu memiliki 600 janah. Beliau itu memiliki 600 sayap. Likulli janahin saddal ufuk. Setiap setiap sayap itu memenuhi timur dan barat. Allah Akbar. Besarnya itu seperti apa kita tidak tahu besarnya. Ya. Bahkan kalau kita berbicara masalah kecepatan naiknya malaikat, dalam surah Al-Ma'arij, antum bisa lihat dalam surah Al-Ma'arij, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ta'arujul malaikatu war-ruh." Malaikat itu dan Jibril naik bertemu dengan Allah fi miqdarin 50 alfasana. Hitungan kalian itu 50.000 tahun. Jadi perjalanan mereka naik bertemu dengan Allah, mi'rajnya, itu perjalanannya itu butuh 50.000 tahun. Itu. Nggak ada kita yang memiliki umur seperti itu. Saking luasnya alam raya ini. Itu. Makanya luasnya alam raya ini menunjukkan akan besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan masalah besarnya malaikat dan kecepatan mereka. Ya. Gitu.
Nah, lalu di antara poin juga perlu antum ketahui terkait dengan malaikat adalah nama-nama malaikat. Ini perlu antum ingat baik-baik nih. Pertama, selama ini kita dari kecil mungkin antum contoh Arenda, hafal nama malaikat berapa coba? 10 ya kalau yang kita tahu ya. Mungkin. Coba. Yang lain coba apa nama malaikatnya? Jibril. Silakan. Jibril, Munkar, Nakir, Terus Israel, Israfil, Israel. Malik, Ada Ridwan, malaikat Israel ya. Malaikat Coba, Malik, apa lagi Ridwan, ini? Malik. Ridwan. Malik, Ridwan, Mikail, Terus apa lagi? Munkar, Nakir. Nah, terus Tadi apa? Mbak Fitri tadi sudah sebutkan separuh. Rokib, Atid. Israfil. Oke. Rokib dan Atid. Bukan Israel ya, Israfil. Profil ya. Ada nama Israel. Oh, Israel itu nama Nabi Yunus. Oke, poin penting antum ingat ikhwatal iman. Catat baik-baik nih. Ya. Salah satu kesalahan besar terkait dengan penamaan malaikat. Yang pertama, tidak ada satupun riwayat di dalam Al-Quran maupun hadis nama malaikat pencabut nyawa itu Israel. Penamaan malaikat pencabut nyawa Israel itu hanya ada dalam kitab Perjanjian Lama. Di kitab kita Al-Quran maupun Sunnah itu nggak ada sama sekali. Ya. Hadis palsunya aja nggak ada. Gitu. Nah, ini hal yang perlu untuk kita wanti-wanti memberikan penamaan ini. Lalu namanya siapa Ustaz? Yang ada di dalam Al-Quran nama malaikat pencabut nyawa itu namanya Malakul Maut. Coba buka surat As-Sajdah ayat 11. Karena kita banyak ngupas ini, antum nanti bisa buka Al-Quran banyak. Kalau bab malaikat itu banyak di Al-Quran juga. Coba buka surat As-Sajdah ayat 11. Silakan yang Anda ketemu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo lomba-lomba. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi kullila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Artinya? Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhan kamu akan dikembalikan. Nah, jadi nama yang ada di dalam Al-Quran itu adalah Malakul Maut. Tidak ada nama penamaan malaikat Israel. Ini juga ditegaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ya. Itu bahkan beliau yang paling menegas menjelaskan bahwa nama Malakul Maut itu atau apa Israel itu tidak ada di dalam Al-Quran maupun Sunnah yang sahih. Ya. Itu. Makanya beliau sampai berkata telah datang keterangan dari beberapa athar yang menyebutkan Malakul Maut dengan nama Israel, meskipun hal ini tidak didapati di dalam Al-Quran, juga tidak didapat di dalam hadis-hadis sahih yang menunjukkan penamaan itu. Ini Al-Hafidz Ibnu Katsir, penulis kitab Tafsir Ibnu Katsir dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah di jilid pertama halaman 50. Ya. Ini pertama. Jadi kita tidak boleh menamakan Malakul Maut itu Israel itu untuk Malakul Maut. Yang kedua, yang tidak ada namanya adalah penamaan malaikat pencatat amal kebaikan dan keburukan. Namanya siapa biasanya? Rokib Atid. Rokib Atid. Antum catat. Silakan buka surat Qaf itu ayat 17-18 ya. Surat keberapa? Qaf. Ya. Coba dicari surat Qaf. Qaf itu 18 ya. 17-18 silakan. Ayat ke 17-18. Ya bahasa ini ya. Atau acap bisa. ayat ke berapa? 17-18. Dibacakan Ustaz tuh gimana? Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahsabuhum aiqadzaw. Surat Qaf ya. Surat Qaf. Oh, Qaf bukan Qaf ya. Surat Qaf ayat 17-18. Oh. Oke.
Bocor. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Isyatalaqqal mutalaqiyani 'anil yaumini wa Al-yamin. ya anish shamalil qa'id. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Oke, ikhwatal iman. Antum perhatikan di kalimat raqib dan atid. Kalau antum pernah belajar bahasa Arab, kata raqib dan atid itu bukan kata fa'il, bukan kata pelaku, tetapi itu adalah sifat. Ya. Makanya Profesor Dr. Ibrahim Al-Luqain, Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil, beliau menjelaskan penyebutan mereka ini dengan nama raqib dan atid tidaklah sahih, tidak benar. Raqib dan atid adalah dua sifat malaikat yang mencatat amal perbuatan hamba. Makna dari raqib dan atid adalah dua malaikat yang senantiasa hadir dan menyaksikan, tidak pernah luput dari seorang hamba, dan tidak dimaksudkan bahwa raqib dan atid adalah nama dari kedua malaikat tersebut. Ini belum jelaskan dalam kitab Mu'taqad Firaqil Muslim fi Malaikatil Muqarrabin. Jadi ini kita nggak boleh menamakannya dengan nama seperti itu. Nah, lalu namanya siapa? Nah, secara khusus penamaan nama pencatat amal itu, maka yang ada di dalam Al-Quran itu beberapa penamaan itu. Pertama di antara dijelaskan namanya itu kiraman katibin. Ya, malaikat yang mulia dari mencatat. Nah, sehingga tidak dijelaskan secara khusus penamaan itu. Ya. Nah, ini ikhwatal iman rahimakumullah yang perlu Anda ketahui. Lalu di antara juga penamaan malaikat yang masih terjadi perselisihan adalah namanya yang di dalam hadis-hadis penjelasan para ulama terkait dengan nama, yaitu Ridwan. Nah, Ridwan ini ikhwatal iman yang sering kita kenal, malaikat Ridwan ini biasanya apa tugasnya? Menjaga pintu surga. Nah, penamaan malaikat Ridwan ini pun itu tidak ada namanya di dalam hadis yang sahih, ya. Yang ada penamaan malaikat Ridwan sebagai penjaga pintu surga, maka hadisnya, riwayatnya itu secara kesahihan masih diperselisihkan oleh para ulama dari sisi kesahihan hadisnya. Nah, ini alhamdulillah. Memang alam malaikat ini juga malaikat punya tabiat, punya karakteristik. Ini sisi yang banyak kedudukan mereka itu banyak sisi sebenarnya yang kita kupas di bab malaikat ini. Itu kalau cuma kita akan fokuskan pengupasan itu di orang-orang yang didoakan malaikat dulu. Ya. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, berbicara masalah didoakan malaikat, maka kita akan sering dengar ayat itu, contoh surat Al-Ahzab ayat 57 misalnya. Yang Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ini ayat yang sering antum dengar, ya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apa makna Allah berselawat kepada Nabi, atau nanti Allah berselawat kepada hamba, dan apa makna juga malaikat berselawat atau berdoa kepada hamba. Nah, penjelasan yang kita dapatin ikhwatal iman, kalau tema kita ini adalah yang kita kupas orang-orang yang didoakan oleh malaikat, yang kalau dalam bahasa Arabnya maknanya salawat, maka kita mendapatkan dua karakteristik. Yang pertama itu adalah apabila Allah yang berselawat kepada hamba atau kepada para nabi atau Nabi sallallahu alaihi wasallam terutama, maka maknanya pertama itu pujian Allah kepada para hamba di hadapan malaikatnya. Nah, kalau antum berarti didoakan malaikat itu Allah mendoakan antum, memuji antum atau berselawat, itu nama antum itu diingat di depan malaikat. Oh, ini si fulan, dia itu ini, dia itu ini, dia itu ini. Ya, kita diingat, disebut nama kita di hadapan malaikat.
atau Allah mensucikan hamba tersebut, atau Allah memberikan kebarokahan terhadap hamba tersebut sehingga waktunya jadi barokah, hartanya jadi barokah. Itu maknanya. Nah, adapun apabila malaikat yang mendoakan kita, sebagaimana tema kita itu memiliki dua makna, yaitu malaikat atau para malaikat mendoakan hamba tersebut. Ya. Dia didoakan oleh malaikat. Bayangin akhi, yang mendoakan antum itu adalah malaikat. Didoakan rahman. Lalu makna kedua itu adalah permohonan ampunan mereka yang mereka panjatkan kepada Allah untuk hamba tersebut. Makanya kalau antum sudah termasuk orang yang didoakan malaikat, antum dimohonkan rahmat, lalu dimohonkan ampunan, lalu diterima amalnya, diterima taubatnya. Nah, ini pola kita didoakan oleh malaikat. Nah, yang menjadi titik tolaknya apa? Ikhwatal iman. Betapa banyak kita itu kalau didoain kiai, ustadz aja bahagia, senang. Ya, sementara ustadz dan kiai itu pun doanya belum tentu makbul. Tapi ingat akhi, kalau yang udah doakan antum itu adalah malaikat. Subhanallah. Malaikat itu salah satu karakteristik mereka itu adalah mereka itu tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini yang menjadikan doa mereka itu lebih makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita singgung satu persatu siapa-siapa yang didoakan oleh malaikat. Terutama kita akan ambil bagaimana caranya kita 24 jam didoakan malaikat. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Amalan pertama atau cara kita 24 jam didoakan malaikat, nanti kita akan tambahkan pembahasan kurang lebih sekitar 20 tambahan 24 sebenarnya jumlah 20 orang didoakan malaikat ya. Ada 20 orang didoakan malaikat. Dua amalan ini menjadikan kita itu 24 jam non-stop didoakan malaikat. Siapa yang pertama? Yang pertama itu adalah tidur dalam keadaan berwudu. Ya. Jadi hal penting yang selalu antum ingat. Betapa sering memang kita ketika tidur itu atau jarang kita perhatian untuk berwudu atau lupa mungkin wudu karena kecapean atau yang lain. Karena itu Nabi SAW bersabda, tahiru ajil asa tahrakumullah. Sucikan tubuh-tubuh kalian. Semoga Allah mensucikan kalian. فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَبِيتُ طَاهِرًا. Tidaklah seorang hamba itu tidur dalam keadaan wudu. إِلَّا بَاتَ مَعَهُ فِي شِعَارِهِ مَلَكٌ. Melainkan di pakaian yang digunakan tidur itu ada seorang malaikat. لَا يَنْقَلِبُ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ. Tidaklah dia membolak-balikkan tubuhnya di malam hari. إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ. Melainkan malaikat. إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ. Malaikat yang diwakilkan kepadanya berkata, melainkan malaikat yang ada di pakaiannya itu berkata itu, Allahumma ighfir li 'abdika fa innahu bata tahira. Ya Allah, ampuni hambamu karena dia tidur dalam keadaan wudu. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah. Poin penting antum ingat adalah seorang muslim sebenarnya apapun yang dia lakukan itu bisa menjadi ibadah. Catat baik-baik. Apapun yang kita lakukan itu bisa jadi ibadah. Kita itu memiliki banyak rutinitas. Tidur, ini biasanya aku kupas di tema agar rutinitas bernilai ibadah. Kita itu bisa merancang keseharian kita itu menjadi nilai ibadah. Bahkan bisa dirancang 24 jam berlimpah pahala. Ya, 24 jam kita bisa rancang. Nah, sekarang kita ambil misalnya tidur. Ketahuilah ikhwatal iman, ada orang tidur. Tidak lebih yang didapat dari tidurnya hanya sekedar istirahat. Tapi ada orang tidur sepanjang malam didoakan malaikat. Ada orang tidur tidak bangun sholat malam dapat pahala sholat malam. Ada orang tidur kalau dia bangun tidur sudah dicatat dapat pahala, dan kalau dia meninggal malam harinya dipastikan meninggal dalam keadaan Islam. Nah, ini indahnya hidup sebagai seorang muslim. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama itu adalah kalau kita mau tadi sepanjang malam didoakan malaikat, maka jangan lupa tidur dalam keadaan berwudu. Hadisnya tadi ya. Nah, ketika kita tidur dalam keadaan wudu, lihat apa kata malaikat, Allahumma ighfir li 'abdika fa innahu bata tahira. Doa malaikat itu, ya Allah, ampuni hambamu karena dia tidur dalam keadaan wudu. Nanti ingat baik-baik. Seorang muslim ketika kita tidur, maka malaikat itu mencatat penanya, tidak mencatat amal kita. Maka Nabi SAW bersabda, rufi'al qalam an thalathin. Pena itu diangkat dari 3 golongan manusia. Yang pertama itu disebut an-naim hatta yastayqidh. Orang yang tidur sampai dia terbangun.
Jadi antum itu kalau tidur 5-6 jam nih, 5-6 jam, itu nggak ada catatan apa-apa dalam catatan amal antum. Bersih nih catatan amal kita. Kenapa? Karena malaikat nggak mencatatnya. Makanya apapun dosa yang kita lakukan di saat tidur, mungkin kita ngomong jorok karena mimpi atau apapun, itu nggak dicatat sebagai dosa. Karena di kondisi kita sedang tidur. Nah, ketika dalam kondisi tidur ini, yang catatan amal kita ini kosong, lalu kita tidur dalam keadaan berwudu, maka sepanjang malamnya itu akan ada catatan doa malaikat di dalam catatan amal kita. Allahumma ghfir li 'abdika fa innahu bata tahir. Ya Allah, ampuni hambamu karena dia tidur dalam keadaan wudu. Nah, pertanyaannya sekarang, apa keistimewaannya kalau di dalam catatan amal kita ini banyak istighfar? Nabi SAW bersabda, salah satu perkara yang membuat kelak kita bahagia ketika kita terima catatan amal kita adalah ketika catatan amal kita ini kita isi dengan banyak istighfar. Nabi SAW bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntunglah orang yang mendapatkan banyak catatan istighfar di dalam catatan amalnya. Subhanallah, akhi. Makanya antum yang udah masuk usia 40-50 ke atas, kalau ingin bahagia ketika diberikan catatan timbangan amal, maka perbanyaklah isi dia dengan istighfar. Ya. Lalu berikutnya adalah kalau kita isi dia dengan istighfar, Nabi katakan itu, man yuridu an tasurrahu sahifatu falyuktir fiha minal istighfar. Barang siapa yang ingin catatan amalnya kelak menjadikan dia bahagia, isi dia dengan banyak-banyak istighfar. Ya, ini penting untuk antum isi, akhi. Nah, orang tua kita sendiri, akhwatul iman, kalau kita sering memohonkan ampun untuk orang tua kita, maka orang tua kita itu akan diangkat derajatnya oleh Allah di surga karena sering dimohonkan ampun oleh anaknya. Karena itu Nabi SAW bersabda, jelaskan, inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Ada seorang itu diangkat derajatnya di surga. Yaqul, kemudian dia bertanya, ya Rabb, anna li hadha. Wahai Tuhanku, dari mana aku mendapatkan ini semua? Yuqal, dikatakan kepadanya, bistighfari waladika laka. Karena anakmu terus-menerus memohonkan ampun untukmu. Jadi disinilah kita disyariatkan sebagai seorang muslim untuk terus memohonkan ampun untuk orang tua kita. Ya, jangan bosan memohonkan ampun untuk orang tua kita. Nabi aja dalam sehari itu membaca istighfar sebanyak 100 kali. Dalam riwayat lain 70 kali. Nah sekarang coba ini. Antum Rendra pakai istighfar untuk orang tua yang mana nih? Yang sedang antum baca? Istighfar yang untuk orang tua. Baca doa kedua orang tua itu. Ada orang tua, coba. Nah, pakai yang mana? Ya, Rabbik fili wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, yang lain ada yang lain? Misalnya Bu Jaza atau yang lain Bu Imelda, pakai yang mana doanya? Pakai itu aja, Ustaz. Sama. Nah, suami juga pakainya doanya sama. Allahumma firlahu warhamu wa'afini wa'fanu. Untuk ibu kan jamaah. Nah, itu untuk yang ada mayat ya. Nah, akhirnya kalau doa antum selama ini anda pakai Rabbi firli wali walidayya warhamu ma kama rabbayani shaghira. Ini dapat doanya di mana, Rendra? Dari guru dulu. Dari guru gitu kan. Sama nih dari guru dulu ya gitu. Gitu. Oke, antum ingat baik-baik, akhi. Di seluruh bab doa tidak ada satupun doa bunyinya Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tidak ada satupun lapas doa seperti ini. Nah, Ustaz kan kita diajarin dari kecil gitu. Nah, kalau antum mengatakan itu dari Nabi, kita keliru besar karena tidak ada riwayatnya. Lalu ini doanya dari mana? Coba sekarang. Silakan yang punya Quran. Ini sebenarnya potongan 2 ayat, akhir. Jadi kalau lapasnya Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira itu enggak ada lapas doa seperti ini. Ini potongan dari 2 ayat. Silakan yang pertama buka surat Nuh ayat 70, surat Nuh ayat 28, surat 71 28. Coba silakan dibaca. Ya udah ketemu? Ayat berapa Ustaz? 28. 71 dan 8 surat Nuh. Yang satu buka surat 17 ayat 24, surat Isra. Ayat 8 ya. 28. Oh, 28. Ayat terakhir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Ini 7128.
Ya, silakan. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wa la tadzidil zalimina illa tabaru. Nah, ini Nuh 28 ya. Coba sekarang Isra 24. Ada udah ketemu? Ada waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, inilah akhi. Dua tuh. Jadi ini potongan dari dua ini. Gitu. Potongan pertama diambil Rabbi firli wali walidayya, potongan kedua dari Isra ini warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Jadi tidak ada lafaz doa seperti itu runutannya. Gitu. Ya, ini agar kita nanti tidak keliru ngajarkannya menyangka itu doa yang berasal dari Al-Qur'an maupun sunnah yang sahih. Nah, doa yang paling komplit boleh kita potong doa ini untuk kita pakai, antum pakai misalnya Rabbi firli wali walidayya wa liman dakhala baita mu'minan atau rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Nah, doa yang paling komplit untuk orang tua. Antum buka surat Ibrahim ayat 40-41. Silakan. Ada ketemu? Ya. Udah ketemu nih. Ini Robbij'alni ini. Iya benar. Nah, silakan. Robbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Nah, ini doa, akhi. Pertama, ini kita khususkan untuk diri kita dan keturunan kita. Nah, antum yang udah punya anak, rajin-rajin baca doa ini. Ya. Lalu Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ini doa paling komplit. Ibnu Katsir rahimahullah sampai berkata dalam tafsirnya, ini adalah doa yang paling komplit. Ya, jadi kita udah mohon ampun untuk diri sendiri, orang tua dan orang mukmin mukminat. Apa keistimewanya kalau kita mohon ampun untuk mukmin dan mukminat? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat, kataballahu lahu bikulli mu'min wa mu'minatin hasanah." Barang siapa yang memohonkan ampun untuk mukmin dan mukminat, maka Allah akan catat baginya dari setiap satu mukmin dan mukminat itu satu kebaikan. Subhanallah, ini ibadah luar biasa. Berapa miliar jumlah kaum muslimin dari generasi awal Nabi Adam sampai dengan kita ini. Itu kalau kita pakai doa ini, kita akan dicatatkan dari setiap satu mukmin dan mukminat itu satu kebaikan. Makanya ini doa di antara doa yang penting untuk antum sering minta kepada Allah. Jadikan itu bagian di antara rutin doa. Nanti ada doa-doa yang banyak Nabi sering minta. Berbarengan Anda termasuk yang sering ngisi kajian itu agar doa dikabulkan. Nah, perlu untuk antum mengerti nanti bagaimana agar doa kita juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini akhwatul iman rahimakumullah. Jadi pada intinya seorang muslim itu kalau dia tidur di malam hari dalam keadaan wudu, itu sepanjang malam didoakan oleh malaikat. Ya. Nah, kalau kita udah sepanjang malam didoain malaikat, apa keistimewaan lalu kita tidur dalam keadaan wudu? Akhwatul iman. Tentang hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yabitu ala dzikrin tahira." Itu tidaklah seorang muslim itu tidur dalam keadaan zikir dan suci. Jadi kita dalam keadaan zikir dan suci ya. Fa ta'arru minal lail, lalu dia bangun di malam hari. Fa yasallahu khairan minad dunya wal akhirati illa atahu iyyah. Lalu dia meminta untuk kebaikan dunia dan akhirat, melainkan Allah pasti memberi. Nah, ini salah satu penyebab doa kita makbul itu adalah kita tidur dalam keadaan wudu. Ya. Nah tadi akhi, kalau antum udah sepanjang malam didoakan malaikat, gitu. Lalu mungkin antum bertanya, Ustaz, gimana kalau istri disentuh suami batal nggak? Kalau disentuh doang nggak batal, Bu. Kalau dilanjutin baru batal. Ya. Jadi kalau disentuh doang itu tidak batal. Gitu. Tidak membatalkan wudu. Itu suami mencium istri itu yang lebih kuat dalilnya itu adalah tidak membatalkan. Ya. Nah, kalau antum udah malam harinya
tidur dalam keadaan wudhu, itu bangun malam harinya doa kita makbul kalau kita angkat tangan. Baik kita sholat tahajud maupun tidak. Ya. Dan setiap kali antum mewudhu tidur juga akhirnya, ana anjurkan antum jangan lupa berniat bangun sholat malam. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ata firasyahu, barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya, wa huwa yanwi an yaquma yusalli minal lail, lalu dia berniat untuk bangun sholat malam. Faghalabathu 'ainahu hatta asbaha, lalu dia tertidur sampai dengan waktu subuh. Kutiba lahu ma nawa, Allah catat sesuai dengan niatnya. Wa kana naumu shadaqatan 'alaihi min rabbi 'azza wa jalla, tidurnya itu adalah sedekah Tuhannya untuknya. Subhanallah. Itu kalau kita niat tidur dalam keadaan wudhu. Nah, niat untuk bangun sholat malam. Dan kita juga bisa, kalau mau tidur itu dosa-dosa kita diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Ya. Gitu. Gimana caranya? Coba. Bu Rahmah apal doa tidur yang mana? 1 apa 5 apalnya? Hah? Coba, apal yang mana nih doa tidurnya? Coba. Bu Imelda apal doa tidur yang mana? Yang panjang pendek? Yang pendek, Pak. Yang mana, Bu? Coba baca doa ini deh. Nah. Bismika Allahumma wa amut. Apa? Bismika Allahumma ahya wa amut. Bismika Allahumma. Nah, lepas Imam Bukhari, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Arenda sama juga? Sama, ya. Sama. Ya. Cuma itu doang yang dibaca, nggak ada yang dibaca yang lain. Baca surat Al-Muluk. Al-Muluk itu untuk sebelum tidur. Apa lagi yang dibaca mau tidur? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Tiga kul. Coba sekarang 3 kul itu gimana cara bacanya coba? Baca Al-Ikhlas, terus Al-Alaq, An-Nas. Al-Alaq, An-Nas gimana? Al-Alaq di antara Al-Falaq. Terus ditiup di tangan, terus diusap seluruh tubuh. Nah, ini nih hati-hati nih. Ini keliru nih gayanya. Ingat ketika membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu bukan baca dulu baru tiup. Catat baik-baik ini. Gitu. Jadi dalam riwayat Aisyah Al Bukhari dan Muslim, jama'a kaffai, beliau menggabungkan 2 telapak tangan, tiup baru baca, bukan baca dulu baru tiup. Itu yang keliru. Baru diusap dari atas kepala, lalu muka, bagian depan badan. Ya. Nah, doa sebelum tidur ini banyak ikhwatal iman. Bahkan kita juga disunnahkan baca ayat kursi. Ya. Kita bisa juga baca Al-Mulk, lalu Al-Sajadah, lalu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya. Nah, satu doa ini tolong antum catat nih. Kalau kita baca doa ini, dosa kita diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Ada 5 sebenarnya cara menghapus dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Tapi anak kasih antum yang satu ini. Antum ingat pasti gampang hafal doa ini. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari riwayat Abu Daud, man ata firasyahu. Ya. Barang siapa yang sebelum dia tidur lah, dia membaca. Ya. Apa doanya? Itu. Man qala hina yawi ila firasyih, barang siapa yang membaca ketika dia berada di tempat tidurnya. Simak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal enggak? Hafal. Oke. Insyaallah hafal. Tapi ada tambahannya. Tambahannya dengar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hafal enggak? Hafal. Tapi ada tambahannya lagi. Gitu. Tambahannya gampang. Apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, jadi kalau kita baca ini coba Harenda orang yang coba hafal enggak? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wala haula wala quwwata illa billah. Wala kulli syai'in qadir belum? Oh iya. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu
Wa huwa yuhyi ala wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak pakai yuwa yumit ya. Oh iya, langsung ya. Ya, langsung. La haula La wala haula. quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Oke, ini antum kita baca doa ini sebelum tidur. Bu Rahmah, hafal nggak? Insyaallah. Nah, coba. Ini kayaknya harus dicek bacaan sholatnya juga nih satu-satu nih, mumpung sedikit gitu kan. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula La ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Lahul mulku. lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah. Belum selesai. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Iya, ini kalau kita baca kata Nabi, ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Dosanya akan diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Subhanallah. Perlu antum ketahui akhwatul iman, anak itu di Jakarta dengan tim itu membuat program itu tahsin tahfiz bacaan salat. Kami cek satu persatu bacaan salatnya dari takbir sampai salam. Jadi kita punya 3 tahapan, akhi. Di bacaan salat itu pertama kita perbaiki dari sisi gerakannya, akhi. Bagaimana agar salatnya sesuai dengan sunnah Nabi. Lalu kita perbaiki dari sisi bacaan salatnya. Lalu nanti kita masuk di ngerti artinya. Lalu juga kita masuk kepada tadabbur bacaan dan gerakan salatnya. Ini penting untuk antum kalau ada yang ikut, alhamdulillah beberapa dari luar negeri juga ikut. Ya, kita ada yang dari antum kalau mau ikut nanti insya Allah kita bisa buatin program khusus untuk antum. Ya, kita udah ada tim khusus yang mengecek bacaan salatnya satu persatu. Ya, gitu. Nah, ini akhwat iman. Jadi, dalam hal ini kalau kita tidur wudhu sepanjang malam didoakan malaikat. Lalu kalau kita niat bangun sholat malam, maka kita walaupun tidak bangun sholat malam akan dicatat pahala sholat malam. Kalau kita membaca doa tadi, maka kita akan dosa-dosa kita diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Tapi ada satu doa yang saya anjurkan antum hafal. Kalau nggak hafal, baca aja di tempat tidur. Ya, doa ini kalau kita baca, kalau kita bangun, dipastikan dicatat dapat pahala. Kalau kita meninggal malam harinya, dipastikan meninggal dalam keadaan Islam. Ini doa kalau Al-Bukhari dan Muslim dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Barra bin Azib, "Ya gulam, idza awaita firashaka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Wahai gulam, kata beliau, kalau kamu menuju tempat tidurmu, berwudulah persis seperti wudumu ketika mau salat. Tsumma taji' ala shiqqikal ayman. Kemudian berbaringlah di atas lambungmu yang sebelah kanan. Wakul, kemudian baca. Ini doanya. Kalau enggak nanti anak kirimin ya. Nah, doa ini agar antum ini. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Nah, kalau kita baca doa ini kata Nabi, idza mutta fi lailatika mutta 'alal fitrah. Kalau kamu meninggal malam harinya, kamu meninggal dalam keadaan Islam. Wa idza asbahta asabta ajra. Kalau kamu bangun tidur, udah dicatat dapat pahala. Subhanallah. Inilah indahnya seorang muslim ketika dia mencontoh nabinya di dalam perkara-perkara ibadah yang mereka lakukan. Maka berusaha mencontoh Nabi dalam apapun yang kita lakukan, terutama dalam keseharian kita. Nah, ini sepanjang malamnya ya. Lalu Ustaz, sepanjang siangnya gimana kita didoakan malaikat? Maka amalan kedua yang dengannya kita sepanjang siang didoakan oleh malaikat, yaitu jenguklah orang yang sakit. Ikhwatal iman rahimakumullah. Menjenguk orang sakit ini ibadah yang begitu luar biasa keutamaannya. Sampai Nabi SAW tegaskan kepada kita, di antara keutamaan kita menjenguk orang sakit ini, yaitu bahwa kalau kita menjenguk orang sakit, maka kita akan didoakan oleh 70.000 malaikat dari pagi sampai sore harinya. Dan itu Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin ada akhahu." Tidaklah seorang muslim menjenguk saudaranya yang sakit, illa bta'atallahu lahu 70,000 malakin yusalluna alaihi min ay sa'atin harikana. Melainkan ada Allah mengutus 70.000 malaikat yang akan berselawat baginya di waktu siang kapan saja hingga sore harinya. Ya, hatta yumsiya, sehingga sore harinya. Wa min ay sa'atil laili kana hatta yusbih,
dan di waktu malam kapan saja sampai dengan waktu subuhnya. Dalam hadis lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man 'ada maridan bukratan." Barang siapa yang menjenguk orang yang sakit di pagi hari, bukrah itu pagi ya. Itu. Sayyahu sab'una alf malak. Maka Allah akan menyertainya itu 70.000 malaikat. Kulluhum yastaghfiruna lahu hatta yamsiya. 70.000 malaikat ini akan memohonkan ampun untuknya sampai dengan sore harinya. Wa kana lahu harifun fil jannah, dan dia itu memiliki sebidang kebun di surga. Wa in 'adahu masa'an, kalau dia menjenguknya di sore hari, sayyahu sab'una alf malak, Allah akan siapkan baginya 70.000 malaikat. Kulluhum yastaghfiruna lahu hatta yusbih. 70.000 malaikat ini memohonkan ampun untuknya sampai dengan pagi harinya. Bahkan lahu harifun bil jannah, dan dia itu memiliki sebidang kebun di surga. Subhanallah. Ya, karena itulah Imam Ibn Hibban berkata, permohonan ampun para malaikat bagi orang yang menjenguk orang yang sakit dari pagi hingga sore, dan dari sore hingga pagi hari. Subhanallah. Luar biasa. Nah, sekarang antum, orang yang menjenguk orang yang sakit ini juga, Nabi katakan, man 'ada maridan. Barang siapa yang menjenguk orang yang sakit, lam yazal yakhudu fir rahmati hatta yarji', maka dia berada dalam rahmat sampai dia pulang. Fa idza jalasa itamasa fiha. Kalau dia duduk, maka dia mendapatkan rahmatnya. Nah, akhi, kalau antum kepingin lebih cepat dapat perkara ini adalah ajarin kepada para dokter, akhi. Antum aja nih kalau pagi-pagi misalnya nih akhirnya nanya, siapa tetangga yang sakit gitu. Antum jenguk doang sebentar tuh, ngomong-ngomong aja, maka itu dari pagi sampai sore antum didoain malaikat. Gitu. Ya, tapi hati-hati omongan kita di dekat orang yang sakit, kata Liman. Karena Nabi katakan kepada kita, itu idza hadartumul marid awil mayyit faqulu khaira. Kalau kamu menjenguk orang sakit atau bertakziah, ucapkan yang baik-baik. Fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma taqulun. Karena malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Jadi kalau iseng-iseng nih teman nanya, sakitmu apa? Ini. Ya kemarin teman saya sakit gitu meninggal dunia. Malaikat bilang amin gitu. Hati-hati makanya ucapan kita dekat orang sakit. Ya kan? Ucapin yang baik-baik aja sama mereka. Lebih baik angkat tangan antum berdoa. Antum angkat tangan nih, Renda, misalnya ada masalah urusan apa yang antum minta di saat jenguk orang sakit, itu diaminin malaikat. Ada dua sebenarnya cara kita diaminkan doa malaikat. Salah satunya itu berdoa dekat orang sakit. Ibu Rahma misalnya ada kesulitan apa gitu, ngangkat tangan di dekat orang sakit. Doain dia dulu, baru minta sama Allah. Itu diaminin doanya sama malaikat. Ya. Ini baru 2, Pak. Ada 22 lagi orang didoain malaikat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan nanti. Kuncinya, akhi, bahkan untuk orang yang menjenguk orang yang sakit, Nabi sampai sabdakan kepada kita, salah satu penyebab dari 24 cara membangun rumah di sorga adalah menjenguk orang sakit. Jadi kalau kita menjenguk orang sakit, Nabi katakan antibta. Hidupmu baik, wa taba mamsyaka. Langkahmu juga baik, wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, dan engkau udah membangun sebuah rumah di sorga. Subhanallah. Jadi kalau hari dokter nih, kalau antum punya teman dokter, pagi-pagi suruh jenguk pasien dulu. Jangan dibayar, jenguk aja. Nanya kabar, Bu, gimana ini, doain. Itu kalau udah gitu berarti dari pagi sampai sore doain malaikat. Lalu apa? Kalau mau pulang, jenguk dulu pasiennya sebentar. Tanya kabar, Ibu sambil doain. Itu berarti dari pagi sampai pagi, dari sore sampai paginya doain malaikat. Amalan ini antum ajarkan kepada teman-teman yang dokter, maka kita pun akan mendapatkan pahala di balik apa yang kita kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ingat, ini baru 2 ya. Kita masih punya 18 lagi kurang lebih orang-orang yang didoakan malaikat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dan waktu untuk kita kupas. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih untuk Ustadz Abu Nida. Ini pelajarannya yang sangat berharga ya. Saya rasa tidak cukup hanya dengan waktu 1 jam untuk membahas ini semua yang benar-benar yang sangat kita tidak ketahui ya. Apalagi saya sendiri dari kecil sangat berbeda sekali mungkin ya apa yang saya dapat dengan apa yang tadi Ustadz Abu Nida sampaikan ya, seperti doa kedua orang tua dan segala macam. Ini ya kita juga kurang tahu ya, maksudnya kenapa gitu kita bisa mendapatkan sesuatu yang beda gitu ya waktu kita kecil ya. Semoga ya apa yang kita dapatkan juga tidak banyak membelok gitu dari sunnah Rasul yang ada gitu ya.
Tapi alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ya kajian pagi ini dengan Ustadz Abu Hida yang sangat berharga pelajarannya. Saya sendiri ingin tahu lebih lanjut sebenarnya. Kalau bisa lebih lama, kita lebih lama, cuman karena keterbatasan waktu ya. Iya. Lain kali Ustadz Abu Hida mudahin jalannya. Bisa datang ke sini gitu ke langsung ya alhamdulillah gitu ya. Nah, kalau datang nanti kita kupas sholat, kita kupas selesaiin sebab sholat antum gitu kan. Ya. Gitu, agar sholat terasa lebih nikmat ya. Insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, untuk mempersingkat waktu mungkin masih banyak nih yang mau bertanya nih teman-teman kita di sini. Mungkin saya lihat ada yang raise hand dari Ibu Mel ya, Pak Guntur. Mohon silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz mau nanya, kalau misalnya kita sudah baca doa sebelum udah berwudu, baca doa mau tidur, setelah baca doa itu apa harus langsung tidur? Kalau misalnya masih lihat-lihat chat setelah itu gimana Ustadz? Terus yang kedua, kalau untuk menjenguk orang yang sakit, kan kalau keadaan sekarang misalnya yang banyak yang kena COVID gitu, kalau kita jenguknya atau ucapan atau doanya lewat online gitu, chatting atau sampaikan message gitu, gimana Ustadz? Apa masih sama dapat pahala dengan menjenguk orang yang sakit begitu? Begitu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau langsung atau gimana? Ya, langsung dijawab aja, Ustaz. Ya, bismillah. Pertama, kalau hadis-hadisnya kan bilang kalau kita berada di tempat tidur. Ya. Gitu. Nah, di sini berarti ya di tempat tidur gitu kan. Gitu. Kita baca, kalaupun nanti belum terlalu untuk tidur silakan, itu nggak apa-apa. Yang penting kita udah membaca. Cuma kalau untuk yang doa Allahumma aslamtu nafsi ilaika, itu syaratnya itu kata Nabi berbaring di atas lambung sebelah kanan. Ya, jadi kita posisi tangan, sunnah tidur itu tangan di bawah pipi. Lalu kita berbaring di atas lambung sebelah kanan. Bahkan Nabi katakan dalam riwayat Imam Muslim, jadikan itu doa terakhir. Nah, adapun kalau yang kita baca ketika Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas, Nabi itu duduk di tempat tidur. Baru beliau gabungkan dua telapak tangan, tiup, maka baru beliau baca Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas. Itu dibaca sekali-kali. Lalu beliau usap dari atas kepala, dari atas kepala sini, lalu depan, bagian depan badan. Nah, diulangin seperti itu 3 kali. Ya, gitu. Nah, artinya kalau untuk ada yang punya pola untuk membacanya, ada yang kayak kita membaca ayat kursi, lalu Al-Muluk, As-Sajadah, itu tidak ditentukan polanya. Tapi ada yang Nabi kasih petunjuk untuk dari sisi pola. Gitu. Nah, yang punya pola inilah yang perlu untuk kita contoh sebagaimana Nabi lakukan. Walaupun sebelum kita tidur masih buka-buka, itu nggak apa-apa. Yang penting kita masih berada di tempat tidur. Wallahu a'lam bishawab. Nah, adapun yang kedua, kondisi saat ini memang kita bisa menjenguknya dengan menelpon. Ya, kita bisa menjenguknya dengan kita menelpon, nanya kabar, ya, atau kita bisa mendoakannya. Semoga ini menjadi sarana karena kondisi saat ini. Memang kalau kita bicara riwayat hadis-hadisnya itu mendatangi, ya, kita datang, itu untuk rumahnya. Makanya Nabi jelaskan itu, wa thaba mamsyaka, langkahmu baik, itu langkah berarti memang datang. Karena menjenguk saudara itu sendiri punya keutamaan, melangkahkan kaki juga punya keutamaan, karena dalam hadis itu juga disebutkan selama dia dalam perjalanan. Ya, selama dia dalam perjalanan menjenguk orang sakit itu, dia itu dilingkupi oleh rahmat. Ya. Nah, ini dari sisi redaksi yang kita dapatkan terkait dengan orang yang menjenguk orang sakit. Ya, kalau zaman sekarang kondisinya kita bisa tanyain kabarnya, mungkin ada yang kita bisa bantu, mungkin ada yang kita kasih saran, itu dari penyakit yang dia alami atau lainnya. Nah, itu semoga ini bisa menjadi sarana untuk kita tetap silaturahim, baik itu untuk keluarga maupun teman-teman kita yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Oke, untuk pertanyaan kedua Ustadz ya, ini saya bacakan aja dari chat ini, dari Unitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau orang yang tidak punya anak, siapa yang mendoakan orang tersebut? Dosa-dosa yang diampuni
termasuk dosa-dosa besar kalau kita berwudu sebelum, dosa-dosa yang diampunin termasuk dosa-dosa besar kalau kita berwudu sebelum tidur. Ya bismillah, ikhwatal iman. Kalau antum tidak punya anak, pertama, berusahalah dulu. Ya, berbarengan anak kelola klinik, akhi. Kalau antum belum punya anak nanti bisa konsultasi. Ya. Karena pengalaman anak nanganin teman-teman yang tidak punya anak ada karena faktor fisik alias organ, ada karena faktor non organ. Ya. Gitu. Makanya kalau di antara teman-teman yang udah lama keluarga, misal 5-6 tahun tidak punya anak gitu, coba deh nanti kontak gitu. Ana tanya nanti beberapa poin. Ya, karena yang sering terjadi itu adalah banyak terjadi karena faktor non medis gitu. Ya, ini dari pengalamannya nangani bantu teman-teman yang alhamdulillah udah ada yang 5-10 tahun tidak punya anak, alhamdulillah kita bisa kasih saran beberapa poin, alhamdulillah terus mereka punya anak gitu. Gitu. Yang kedua, bagi teman-teman yang tidak punya anak, fokusin untuk melakukan amalan-amalan yang sifatnya itu amal jariah. Ya. Karena di antara ada 7 amal yang pahalanya terus ngalir. 3 di antara udah kita ketahui. Ilmu yang bermanfaat. Lalu apa namanya? Tadi kan doa anak soleh, ilmu bermanfaat, sedekah jariah. Nah, anak soleh ini kan 3 yang udah kita ketahui. Sedekah jariah, ilmu bermanfaat, doa anak soleh. Fokus. Ada lagi 4 yang amalan ngalir. Terus ngalir. Salah satunya apa? Itu pohon yang dia tanam, sumur yang dia bangun, lalu musab yang dia wariskan. Itu. Nah, antum fokus beramal di sini. Ya kan? Misalnya ikut program sumur bor, atau biayai misalnya untuk program-program tahfiz, atau antum ikut serta untuk bangun masjid, bebasin tanah. Ini yang bisa kita lakukan. Kalau Allah tidak takdirkan punya. Tapi antum coba berusaha dulu. Gitu. Nanti Anda bantu antum untuk apa? Antum pelajari. Nanti Anda bantu antum ajarin doanya Nabi Zakaria. Karena anak akhi banyak ngisi di bab doa. Lalu juga kita buat program tadabbur doa terkabul. Ya, kita kupas itu doanya Nabi Zakaria dan Nabi Yunus misalnya. Bayangin Nabi Zakaria itu punya anak di usia 100 tahun. Ya, karena beliau mengatakan apa? Rabbi inni wahanal azm. Wahai Tuhanku, tulangku udah lemah. Washtala ra'su syaiban. Rambutku udah mutih. Lalu mereka jelaskan apa? Wamraati akir. Istriku itu mandul. Coba. Udah tua, rambut putih, istri mandul gitu loh kan. Tapi kenapa Allah sampai kabulkan doanya? Gitu. Ini rahasia tersendiri, akhi. Kalau antum pelajari di surat Al-Anbiya terkait dengan doanya Nabi Yunus, lalu Nabi Zakaria, juga nabi-nabi yang lainnya. Gitu. Ini kita kupas biasanya di bab tadabbur doa-doa terkabul. Ya. Nah, antum lakuin itu. Sekali lagi antum fokus untuk melakukan amal-amal yang pahalanya ngalir. Sehingga walaupun kita tidak tiada, kita masih mendapatkan lainnya. Yaitu untuk doa untuk kita. Dan apa? Untuk permohonan ampun, maka kita bisa mendapatkan dari ampunan saudara-saudara kita yang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala tegaskan pada kita kayak ayat tadi ya. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu walil mu'min, kita semua itu mukmin-mukminat itu dapat doanya. Bahkan kita sangat dianjurin juga untuk berdoa. Allah tegaskan dalam surat Al-Hasyr, walladzina ja'una min ba'dihim. Orang-orang yang datang setelah mereka yaqulun, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana. Ini juga kita mendapatkan doa ampunan dari saudara-saudara kita yang lain. Nah, itu ikhwatul iman ya. Jadi, kalau antum Allah belum takdirkan punya anak, maka fokusin ke amal-amalan yang pahalanya terus mengalir. Wallahu a'lam bishawab. Oke, kita ada pertanyaan selanjutnya ini dari Mas Lukman. Yang pertama mungkin sudah dijawab tadi sebelumnya. Yang kedua, terkait hadis yang menyatakan malaikat tidak akan masuk ke rumah yang terdapat lukisan. Bagaimana memaknai hal ini? Apakah tekstual atau kontekstual? Okay. Kalau tekstual, bisa saja orang berkomentar nakal seperti kalau mau panjang umur, pasang saja lukisan di rumah. Malaikat maut tidak akan masuk. Kayak gitu. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah. Lanjutan dari kupasan malaikat ini itu adalah sebenarnya orang rumah-rumah yang dimasuki dan tidak dimasuki malaikat, gitu kan. Jadi ada yang Anda ingat kurang lebih sekitar antara 15 sampai 20-an itu rumah-rumah tidak dimasuki malaikat, ya. Nah,
Ikhwatul iman, perlu antum ketahui, malaikat mana yang nggak masuk itu pertanyaannya gitu. Ya. Kalau malaikat maut mah nggak kenal tempat, gitu kan. Gitu. Antum malaikat maut itu mah dimanapun antum berada gitu, dia nggak kenal tempat gitu. Gitu. Nah sekarang pertanyaannya nggak masuk itu malaikat apa? Malaikat rahmat. Gitu. Makanya Nabi SAW bersabda, ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Gitu. Innal malaikata la tadkhulu baitan fi suratun wala kalbun. Jadi malaikat itu tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalam itu terdapat surah, gambar, wala kalbun, dan juga anjing. Nah, riwayat yang sampai kepada kita, akhi. Jadi Nabi SAW itu pernah memiliki hordeng. Hordeng itu gambar makhluk. Nah, saat itu Jibril datang. Jibril itu diam di luar, nggak mau masuk. Akhirnya Nabi menoleh, kenapa Jibril nggak masuk? Diberitahukan di dalamnya itu ada gambar. Makanya Nabi lalu memotong setengah gambar itu. Dipotong, jadi kayak tidak bernyawa gitu. Makanya baru Jibril terus mau masuk. Apalagi ada anjing. Orang yang memelihara anjing, akhi, bukan anjing untuk jaga-jaga. Itu setiap hari berkurang pahalanya itu sebanyak 1 qirot. Dan 1 qirot itu sebesar gunung Uhud. Nah ini penting antum tahu juga rumah-rumah tidak dimasuki malaikat. Makanya ini sebenarnya kupasannya itu. Ada orang yang didoain malaikat, ada orang yang dilaknat malaikat, lalu ada rumah-rumah yang tidak dimasuki malaikat, ada rumah-rumah yang dimasuki malaikat gitu. Ini rangkaian kupasannya kalau di bab malaikat. Belum nanti kita berbicara tugas-tugasnya, belum apa keistimewaan malaikat gitu. Ya, gitu. Jadi sekali lagi malakul maut itu nggak kenal lagi, tetap masuk dimanapun Anda berada gitu. Makanya Allah tegaskan kepada kita apa? Malaikat apa? Yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Maut itu akan tetap menjumpai kalian itu walaupun kamu berada di benteng yang sangat kokoh. Ini dengan Allah tuh. Ya kan? Itu sekali lagi yang tidak masuk adalah malaikat rahmat. Nah, malaikat rahmat ini apa? Jadi malaikat itu kan punya tugas beda-beda. Ada yang memang tugasnya mendoakan, ada yang tugasnya Allah seperti apa? Mikail tugasnya itu hujan dan lainnya. Ingat satu hal ya, yang lupa ingatin pada antum. Salah satu nama malaikat yang kita tidak pernah diberitahu namanya itu adalah malaikat Ar-Ra'du alias petir. Catat baik-baik. Petir itu kita sebagai muslim, keyakinan kita itu bukan karena pergeseran awan lalu timbul api. Itu keliru, akhi. Ar-Ra'du itu adalah nama malaikat. Ini yang jarang disebut nama malaikat ini. Karena Nabi tegaskan kepada kita terkait dengan sebagaimana surah Ar-Ra'd ayat 13 itu ya, surah 13. Itu Ar-Ra'd itu sekali lagi itu adalah nama di antara nama malaikat. Ya, bukan petir dengan gesekan awan lalu terjadinya petir, itu enggak. Keyakinan kita sebagai muslim itu bukan seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Kira-kira masih ada waktu kan ya? Nah, silakan. Jadi ini Assalamualaikum Ustadz dari Andi. Kalau yang dijenguk orangnya yang sakit itu non Muslim, apakah boleh didoakan? Ya Bismillah. Kalau melihat konteks hadisnya, yang didoakan malaikat itu adalah menjenguk saudara seiman. Makanya hadisnya bilang man ada akhahul muslimu maridan. Barang siapa yang menjenguk saudaranya yang muslim. Ya. Nah, ini pengusutan doa malaikat ini kepada yang muslim. Ya. Gitu. Makanya bilang saudara. Nah, sementara yang kafir itu bukan saudara kita. Ya, gitu. Nah, lalu untuk orang kafir, kita bisa doakan agar masuk Islam. Nah, tapi penjelasan terkait dengan apakah dia termasuk di antara kita didoakan malaikat, itu wallah alam. Anda belum tahu riwayatnya secara khusus. Ya, kalau melihat dari konteks-konteks hadisnya. Memang riwayat lain kalau kita lihat juga yang secara spesifik memang membentuk bisa jadi ini masuk di antara hadis yang sifatnya umum seperti man ada maridan. Barang siapa yang menjenguk orang yang sakit. Nah, kalau di sini konteksnya hadisnya itu tidak dijelasin muslim atau non muslim. Lam yazal yahudu fil rahmati hatta yarji. Maka dia terus berada di dalam rahmat sampai dia pulang. Nah, kalau melihatnya dari sini gitu, maka secara umum bisa menjadi dapat rahmat, tetapi untuk terkait dengan didoakan 70.000 malaikat
maka hadisnya mengatakan adalah saudara. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini yang di sana pahami kalau terkait. Ya. Oke, mungkin terkait dengan tadi ada pertanyaan lagi, lukisan tadi ya. Kalau lukisannya bukan gambar makhluk, apakah boleh? Kalau bukan makhluk bernyawa boleh, akhi. Seperti antum misalnya pemandangan, mungkin ada di rumah antum yang naruh gambar Ka'bah gitu. Kunci makhluk itu sebenarnya di mata, akhi. Antum tutupin aja matanya. Gitu. Kuncinya itu di mata. Atau nggak pakai muka gitu. Kalau nggak pakai muka udah nggak jadi. Oke, nah ya. Oke, ada lagi mungkin yang bertanya, ada juga yang menanyakan bagaimana apakah bisa di-sharing bagaimana menghubungi Ustadz nanti gitu untuk selanjutnya. Ya silakan, nanti antum siapa yang hubungi, silakan kontakkan aja. Kontak aja langsung ya. Jadi tidak mungkin website atau Facebook yang bisa di. Antum bisa di Facebook kan. Anda lagi nyiapin juga untuk kalau mau antum lihat kajian Anda nanti buka aja di YouTube Abu Nida Fatahullah gitu. Ya insya Allah untuk Tehreran ya. Jadi mungkin nanti dari panitia juga bisa mungkin ya, dari Mas Archer yang mengasih tahu atau nanti dari Ustadznya sendiri. Nah, kalau antum punya grup, kalau antum punya grup itu antum bisa masukin. Kalau antum bertanya-tanya nanti bisa kita bisa bantu untuk menjawab pertanyaan. Anda bisa kirimin juga antum nanti artikel atau Anda membuat rangkaian kajian 365 amalan ringan berpahala besar. Jadi berbentuk video itu kita rutin share gitu. Jadi Anda bisa ikut nanti di program. Saya boleh bertanya, Ustadz, mungkin dari saya sendiri. Saya mau tahu. Jadi tadi kan Ustadz sempat bilang ya, kalau kita menuntut ilmu ya, berusaha untuk menuntut ilmu itu sama dengan malaikat akan turun ya. Mendoakan ya, akan mendoakan. Bukan malaikat aja, didoain alam raya. Alam raya. Nah sekarang pertanyaannya itu, ilmu yang seperti apa yang akan malaikat doakan? Apakah semua ilmu, misalkan kayak kita kan belajar di sekolah gitu ya, ilmu matematika, ilmu kimia dan segala macamnya. Apakah ilmu yang seperti itu semua ilmu malaikat itu akan mendoakan, atau ada ilmu yang tertentu atau ilmu agama saja atau bagaimana itu, Ustaz? Ya bismillah, akhwataliman. Di dalam Islam kalau disebut dengan ilmu, maka para ulama menjelaskan maknanya itu adalah ilmu agama. Ilmu-ilmu yang, karena inilah yang wajib dari sisi hukum. Ya. Dan semua ilmu selain ilmu agama, maka itu adalah ilmu secara hukum pelengkap. Ya. Sepintar-pintarnya kita ilmu dunia, kalau bodoh terkait dengan agama, kita tetap berdosa. Ya. Makanya sekali lagi kalau berbicara terkait dengan kemudahan jalan menuju surga, makanya kalau kita perhatiin, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, ini bilangnya umum, gitu. Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Tapi ketika kita kaitkan dengan hadis lain, Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan berikan dia pemahaman terhadap agama. Nah, inilah kesimpulan ini diambil bahwa karena ilmu selain ilmu agama yang kita jadikan untuk pelengkap hidup kita, maka ini secara hukum adalah pelengkap, bukan wajib. Dan yang wajib kita tuntut yang pertama itu adalah ilmu agama. Nah, makanya jangan sampai kesibukan kita di dalam bidang-bidang lain, itu ada spesialisasi kita, entah itu misalnya komputer atau lainnya. Coba antum gabungkan ini semua untuk menjadi sarana dakwah. Ya, gitu. Jangan hanya berhenti di sini. Sekarang kalau antum misalnya pakar di engineering, tanyain di bidang ini apa yang saya bisa kontribusikan untuk dakwah. Ini harus berpikirnya ke sini. Kalau antum sekarang di arsitektur pintar, kenapa antum coba tidak rancang masjid gitu? Subhanallah. Kalau antum rancang masjid bagus, posisinya enak untuk para jamaah, indah posisinya, subhanallah. Berapa banyak pahala antum dapatin. Antum sekarang ahli di IT, subhanallah. Kalau antum sekarang ahli di IT, berapa banyak yang bisa kita kerjasama untuk berdakwah. Antum bisa-bisanya buat web, atau antum bisa buat spesialis misalnya konten di YouTube gitu. Lalu antum bisa misalnya membuat landing page khusus untuk
dakwah, untuk donasi lainnya, itu jadi manfaatinlah semua sarana apapun yang kita bisa punya ini untuk berdakwah. Antum misalnya sekarang ahlinya apa? Antum ahli di bidang penyampaian ilmu. Didik aja teman-teman agar bagaimana menyampaikan dakwah yang enak, lalu kita juga bisa pede dalam menyampaikannya, lalu mungkin antum memiliki keahlian di dalam menghafal, ajarin teman-teman cara menghafal yang cepat. Jadi semua intinya, akhi, jadikan apapun dimanapun bidang keahlian antum, manfaatin untuk dakwah. Ya, jangan sampai hanya berhenti di sini aja. Kalau antum sekarang misalnya punya keahlian di dalam bisnis, subhanallah. Aneh itu, akhi, selesai Ramadan ini diriin sebuah program namanya Akademi Sejuta Sehari. Jadi kami itu sekarang lagi membangun namanya mega proyek akhirat. Kami mau melahirkan 1 juta orang berpenghasilan 1 juta sebulan. 1 juta sehari. Ya. Nah, kalau kita punya teman-teman yang punya penghasilan 1 juta sehari, alias 30 juta sebulan, udah, yuk kita itu lagi membentuk gimana caranya melahirkan 1 juta donatur tetap. Nah, kalau kita punya 1 juta donatur tetap, udah jadi, kita akan bangun, lagi rancang mega proyek akhirat. Kita akan bangun 10 Islamic Center, 10 pulau, 1 masjid raya setiap kabupaten, 1 rumah Quran setiap kecamatan, dan 1 dai setiap desa. Nah, ini yang kita gabungkan dengan teman-teman yang memiliki kompetensi masing-masing. Yuk, dimanapun keahlian yang antum miliki, ikut peran serta di dalam dakwah. Jangan hanya berhenti di sini. Karena kalau hanya berhenti di sini aja, maka ilmu kita itu akan berhenti di sana untuk dunia kita, tapi kita tidak ada untuk akhirat kita. Kalau sekarang antum memiliki keahlian, misalnya jahit, ajarin saudara kita untuk menjahit. Kalau dia jadiin sebagai profesi untuk dia hidup, itu jadi amal jariah loh. Ya kan? Antum sekarang jago di bengkel, lalu antum ajarin teman itu bengkel, lalu dia bisa mencari penghasilan di sana, subhanallah. Bayangin ketika dia udah bisanya punya penghasilan, lalu dia sekolahkan anaknya di pondok, lalu Allah takdirkan misalnya anaknya ada jadi ustadz atau jadi penghafal Quran, berapa banyak amal yang antum dapat. Ya, Masya Allah ya. Oh ya. Benar-benar ya, benar-benar sangat ini ya, menyentuh sekali ya. Jadi sebenarnya kita memfokuskan untuk ibadah ya sebenarnya di hidup ini ya. Semuanya mencari untuk ladang dakwah, sebenarnya itu ilmu yang dimaksud dalam konteks ini gitu, bukan ilmu menjadi ahli kimia atau apa, itu sebagai pelengkap saja sebenarnya. Lengkap aja. Ya, insya Allah kita semua dirahmatin yang ada di majelis ini bisa meneruskan ya. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ada dari Unimel lagi. Mau silakan Unimel untuk bertanya. Ustaz, salam dari Bukit Tinggi Ustaz. Mau tanya satu. Masya Allah. Berhubungan dengan gambar. Silakan. Ya, anggaplah kita ini nasionalis nih. Kita ingin membuat di rumah kita gambar pemimpin kita gitu. Ya kan ada biasanya tuh kiri kanan tuh. Pemimpin kita kan gitu kan, pemimpin negara gitu kan. Terus karena tadi malaikat nggak mau masuk gara-gara ada gambar, terus kita tutup mata tuh. Itu tambah parah tuh Pak Ustaz. Gimana pertama Pak? Kalau di rumah warga itu tidak ada kewajiban ada gambar presiden kan. Berbeda kalau di lembaga-lembaga resmi Pak. Gitu. Ya, kalau di rumah ya udahlah kita cukup aja. Ya mungkin mau lebih ngingetin nih cari aja gambar apa misalnya Ka'bah. Atau lebih bagusnya lagi Pak, Bapak punya mega proyek akhirat, taruh aja gambarnya tuh. Misalnya berniat untuk bangun pesantren, berniat untuk bangun masjid. Lebih baik itu ditaruh biar ngingetin akhirat gitu Pak gitu kan. Itu toh kita naruh presiden juga nggak ngaruh sama kita gitu kan gitu. Gitu. Nah, ini bisa kita taruh yang bermanfaat lah. Misalnya kalau kita senang pemandangan ya udah taruh aja pemandangan. Itu lebih apa namanya menjadi yang lebih bagusnya lagi taruh apa? Taruh gambar mayat Pak, itu kan dengan kain kafannya gitu kan gitu. Kan lebih ini Pak, lebih ngepek sama kita gitu kan. Gambar mayat, kain kafannya gitu lengkap tuh gitu kan, subhanallah gitu kan. Kan lebih kerasa gitu. Naruhnya gitu. Gitu. Ya wallah alam bisawab. Ya. Ya oke. Jadi udah tidak ada lagi yang tanya, bisa kita tutup saja mungkin majelis hari ini. Kita bacakan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih Ustadz untuk waktunya, Khairan, Ustaz. waktu dan tempat. Jazakumullah Khairan, Ustaz. Alhamdulillah. Insyaallah kita Jazakumullah khairan Ustaz. bertemu lagi di lain kesempatan ya untuk Amin. mega project-nya. Saya tertarik sekali. Bismillah ya. Ya. Insyaallah. Jazakumullah khairan. Ya, kami pamit dulu selaku panitia dan semua jemaah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.